Selamat pagi anak-anak MTS Darul Ulum kelas 7 yang baru masuk atau bergabung dengan MTS kita, yakni kita MTS Darul Ulum Medani. Kalian semua masuk di sekolah MTS Darul Ulum bukanlah salah pilihan atau sesuatu hal yang menyesatkan diri kalian dalam menggapai sekolah. Di MTS Darul Ulum yang kelihatannya di tengah-tengah alas, di tengah-tengah barongan, kelihatannya sangat remeh. Tapi suatu saat ketika kalian sudah lulus di MTS Darul Ulum, barulah diri kalian harum semerbak di mana-mana. Sebelum kita memasuki materi pertemuan pertama hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada sesepuh bini sepuh Pondok Pesantren Darul Ulum dan seluruh guru di Yayasan Darul Ulum. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dan tak lupa marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, ibu dan orang tua, meskipun ada yang orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup, mari kita sebut namanya masing-masing, dan tak lupa seluruh saudara kita dan kakek nenek. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan bisa menggapai keridhaan oleh orang tua dan diridhoi oleh guru-guru. Cita-cita kita bisa terwujud di masa yang akan datang. Allahumma amin. Al-Fatihah. Anak-anak MTS Darul Ulum yang saya banggakan dan yang baru bergabung di MTS tercinta ini, pada pagi hari ini pertemuan pertama saya atas nama Sulaiman Hadiwijaya di sini diberikan sebuah amanah untuk mengajarkan Al-Quran Hadis di kelas 7. Al-Quran Hadis di sini tidak seperti yang kalian bayangkan kalau Al-Quran dan Hadis cukup sulit. Sebenarnya Al-Quran Hadis itu mudah, karena Al-Quran Hadis hanya sebagai pedoman hidup kita semasa di dunia. Jika pedoman kita sudah kuat, maka kehidupan kita kelak di akhirat insya Allah akan semakin hebat atau semakin terasa kenikmatannya. Tapi jika pedoman kita di dunia sudah kurang kuat ataupun tidak kuat, maka kehidupan kita di akhirat kelak akan semakin hancur. Jadi ini mari kita saling mengingatkan, kita saling belajar. Di sini kita sama manusianya, sama-sama belajar. Samen juga belajar, saya di sini juga belajar. Makanya semua manusia pasti akan punya kesalahan. Jadi ketika saya salah, tolong diingatkan. Ketika samen salah, juga saya ingatkan. Nah, ketika diingatkan oleh siapapun, kalau kita bisa menerima,
maka kita akan belajar lapang dada. Tapi kalau kita tidak menerima apa saran atau nasihat dari orang lain, maka kita akan mengurung diri kita sendiri tanpa mempunyai sebuah arah. Yang pertama yaitu dalam kehidupan kita diwajibkan berkehidupan secara toleransi. Kenapa anak-anak kok kita harus punya kehidupan secara toleransi? Toleransi itu berada di dalam hati. Jika hati kita sudah termasuki hal-hal yang negatif, maka kita selalu berpikir, kita selalu melakukan hal-hal yang negatif. Tapi jika hati kita dimasuki oleh hal-hal yang positif dan berusaha melakukan hal yang positif, satu langkah demi langkah yang lain di hal yang positif, insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan hal yang positif tersebut. Nah, di bab pertama toleransi dalam kehidupan, di sini ada berbagai macam materi. Yang pertama yaitu pengertian tasamuh. Menurut bahasa Arab, tasamuh artinya toleransi. Yang kedua yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun di sini juga ada kaitannya tentang toleransi dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah pun juga sama, ada kaitannya dengan materi yang pertama. Nah, nanti yang materi keempat di sini kita diajarkan ada sedikit materi tentang cara membaca Al-Quran. Kebetulan di sini bahasanya yaitu qol-qolah. Banyak materi cara-cara untuk belajar Al-Quran agar cara membaca kita lebih baik dan benar, bernilai pahala yang lebih. Itu banyak cara-caranya, cara bacanya. Cuman yang di sini yang baru dibahas yaitu qol-qolah. Nah, mengingat pertama yaitu toleransi. Semua manusia berkehidupan di dunia masing-masing mempunyai hati, yang mana hatinya itu ada yang sesuai dengan hatinya, ada yang sesuai dengan pikirannya, ada yang sesuai dengan perilakunya. Semua itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan pendapat itu hal yang suatu biasa bagi masyarakat, bagi teman-teman kita, bagi guru-guru kita, semuanya pasti mempunyai perbedaan pendapat. Yang mana perbedaan pendapat itu ada nilai positif bagi dirinya sendiri. Saya punya pendapat, bagi saya sudah baik, tapi bagi orang lain belum tentu baik. Contoh saja sampean sekolah di MTS, mungkin di yang sekolah di MTS ini ada yang kebetulan dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh kakek nenek, dipaksa oleh tetangga. Ketika menurut mereka sudah baik, sampean merasa jengkel, merasa sakit hati karena menurut sampean tidak baik. Adanya toleransi, maka terciptalah kita semua siswa MTS bisa sekolah di sini. Andai kan sama tidak mempunyai toleransi, pokoknya
ke Darul Ulum, maka kehidupan kalian tidak merasa rukun, ora tentrem, ora ayem. Nah, orang, siswa, masyarakat sama saja. Di suatu tempat, jika dia sudah mempunyai suatu masalah, maka di tempat itu pula dia tidak merasanya nyaman. Jadi ini sampean ro, koncone sampean kok kudu pindah, kudu gak kerasan, itu mesti di dalam hati yang paling kecil, yang paling dalam mesti ono unek-uneke sehingga tepak munggoe hatine dhewe. Nah, di situ maka harus kita olah alik. Piye carane saya harus bisa keluar dari masalah saya sendiri. Manusia di kehidupannya sekarang, besok, lalu, zamannya akan datang, semuanya sama-sama akan mendapatkan masalah. Yang membedakan adalah pola masalah tersebut, pola pikir kita dalam menghadapi masalah. Jadi ketika kalian punya masalah sesama teman, silakan kalian berkonsultasi kepada wali kelas, guru BK, atau guru-guru yang lain yang dekat dengan kalian. Biar apa? Dibantu dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau masalah itu sampean tahan di dalam diri kalian, maka emosional kalian yang akan semakin meluap. Nah, sejak zaman dulu Allah sudah menanamkan sifat manusia, yang mana sifat itu selalu berbeda-beda pendapat. Piye carane beda pandangan, beda pendapat itu bisa disamakan dan menjadikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Pengertian tasamu di sini, tasamu artinya adalah toleransi. Tasamu di sini menurut bahasa Arab. Tasamu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu toleransi. Menurut buku Kamus Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap yang menenggangkan diri, hatinya yang ditegangkan. Untuk apa? Menghargai karya orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai inovasi orang lain dan sebagainya, serta membiarkan. Maksudnya membiarkan ini yaitu memberi kesempatan. Si A punya ide, kelas ini ayo digambari poster, gambari kartun-kartun. Si B ingin dikasih kaligrafi, si C ingin masang foto-foto pahlawan, si D ingin pasang foto para wali. Semuanya punya pendapat dan dia mempunyai nilai yang positif bagi diri kita. Itu jika diselesaikan di dalam kelas, yang mana akan menjadi
ricuh kalau tidak dimusyawarahkan. Makanya adanya ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, bendara, itu fungsinya itu apa? Di antaranya menampung usulan dari teman-teman. Kelas iki enak piye? Akhirnya diberikan kesempatan semua. Ada yang gambar, poster, ada yang kaligrafi, ada yang foto pahlawan, ada yang foto para wali. Nanti bisa ditata. Oh, didekek kene foto nih korowani terus. Oh, didekek sebelah kene fotone para pahlawan ben terkenang terus. Oh, kaligrafi ini dekek kono ketok indah, ketok praktis. Oh, didekek kono semuanya itu harus dimusyawarahkan. Tapi ini sampean ngugemi pendapatnya sampean dhewe tanpanya ada musyawarah, maka kelas ini tidak akan menjadi nyaman dan tenang. Akhirnya apa? Kalian saling bermusuhan sesama teman. Nah, berarti kalau sudah punya musuhan sama teman, sikap kalian dalam bertoleransi tidak merasuk. Kapankah toleransi ini harus dituangkan? Tidak ada batasan waktu. Toleran ini harus kita tanamkan mulai dari saat ini sampai hidup kita sudah berbeda di alam akhirat. Dan membolehkan orang berpikir, meluangkan pendapatnya, meluangkan inovasinya, meluangkan kreativitasnya. Nah, meskipun itu pendapatnya beda, pandangannya berbeda, dan kepercayaannya berbeda, asalkan apa? Semuanya bernuansa religius. Kenapa kok harus bernuansa religius? Karena kita sekolah di MTS Darul Ulum, yang mana MTS ini ada di naungan pondok pesantren Darul Ulum, yang basicnya agamanya yaitu agama Islam. Ketika tapi di luar, kita lihat tempatnya. Kalau di masyarakat kita lihat yang penting bernuansa positif. Ingat, bernuansa positif. Maka kita harus berpikir secara jernih, menggunakan hati kita, menggunakan pikiran kita, dan positif itu tidak harus dari kita sendiri, melainkan harus kita perlihatkan kepada orang banyak. Jika orang banyak itu menilai hal itu positif, berarti bisa dipaparkan. Tapi kalau orang banyak yang menganggap itu negatif, berarti belum saatnya. Itu perlu diingat. Tasamuh dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial. Ya, tasamuh di Islam itu diperbolehkan hanya untuk kehidupan sosial. Bagaimana ketika di kehidupan agama secara religius? Nah, masyarakat sosial dalam bermasyarakat, bukan toleransi terhadap bidang akidah. Kita sebagai orang Islam toleransinya hanya untuk kehidupan masyarakat. Nek masalah agama, nek dienyang ojo oleh, kita harus tetap
memegang teguh agama kita. Agama kita apa, anak? Agama Islam. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Itu harus kita pegang. Siapa Tuhan kita? Allah. Makanya selalu ditanamkan iman itu bisa goyah kapan saja. Di saat ini iman kita sudah kuat, nanti hati kita, iman kita bisa goyah. Makanya ketika sholat setiap waktu, sholat 5 waktu itu, kita selalu berdoa kepada Allah, berdoa agar iman kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, karena kekuatan di dunia ini semuanya melainkan milik Allah. Nyawone sampean itu tak Gusti Allah, ora tak sampean dhewe. Makanya sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Selain sikap toleransi, seseorang muslim harus memiliki sikap atau kepercayaan atau keyakinan yang sangat kuat, yang mana biasanya diarani fanatik atau istiqomah. Istiqomah dalam beragama. Agama kita Islam, saat ini Islam, besok Islam, besoknya lagi Islam, dan sampai akhir hayat kita tetap agama Islam. Meskipun sampean diiming-imingi oleh biaya gratis, sekolah gratis, makan gratis, omah gratis, tapi nek sampean diajak masuk ke agama lain selain Islam, no way. Ojo gelem. Nek sampean gelem, padha karo sampean menjual agama. Sampean yo ora istiqomah, sampean yo ora fanatik, ora berpegang teguh. Fanatik adalah pegang teguh. Sampean cekeli sing bawapoh, iki carane ora utul. Makanya sampean harus selalu menanamkan percaya atau keyakinan di dalam hati. Jangan selalu menggunakan akal. Karena akal itu biasanya mudah terombang-ambing. Kalau kita selalu menggunakan akal, kita mudah terombang-ambing arusnya kehidupan. Tapi ini sampean selalu menancapkannya dalam hati, Islam adalah agama yang baik, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Mulai dari ini sampai besok, insya Allah kita akan tetap iman kepada Islam. Nah, orang Islam di sini wajib mempunyai 2 sikap tadi. Yang pertama yaitu sikap toleransi terhadap kehidupan sosial. Yang kedua, sikap fanatik terhadap kehidupan dalam beragama. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan kita fanatik dalam agama, dijelaskan pada surat Al-Kafirun ayat terakhir. Kalau nggak salah ayatnya ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ayo juga agamamu,
agamaku, ya agamamu, agamaku. Nah, jadi sampean harus tetap berpegang teguh. Sekolah MTS, ya sekolahku. Ono ngene no sekolah liya, ya iku sekolahmu. Sing penting aku sekolah MTS. Peraturannya apa yang sudah diterapkan di MTS, maka saya harus melakukan di MTS. MTS Darul Ulum diantaranya yang hingga sekarang siswanya tidak diperbolehkan membawa HP. Andaikan sampean melihat di sekolah-sekolah lain ada yang membawa HP, terus sekolahnya pulangnya agak cepat, biarlah itu sekolah mereka. Kita sekolah di MTS Darul Ulum, maka kita harus menerapkan kehidupan MTS Darul Ulum. Insya Allah bocah MTS selalu bisa, dan siswa MTS kelak akan barokah, seperti hanya surga kita yang setiap hari dikenang oleh siswa dan alumni serta guru-guru MTS. Apa slogannya? MTS bisa, Darul Ulum barokah. MTS Darul Ulum bisa dan barokah, itu dua hal yang sangat luar biasa. MC bisa, istighosa bisa, imam tahlil bisa, ngaji bisa, umum bisa. Nah, di lain kebiasaan kita juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari guru karena kita sudah taat, keberkahan dari seorang kiai karena kita selalu dekat dengan kiai. Nah, itu semua sekilas materi pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.